Hitunglah pH larutan yang terjadi dari campuran 100 ml larutan HCOOH 0,4 molar dan 100 ml larutan HCOO 2 kali Ba 0,2 molar. Jika diketahui harga Ka HCOOH sebesar 4 kali 10 pangkat min 5. Pada soal diketahui asam lemah yaitu HCOOH dan garamnya yaitu HCOO 2 kali Ba. Maka kalau diketahui asam lemah dan garamnya, berarti langsung masuk ke rumus penyangga asam. Tanpa perlu direaksikan, jadi langsung masuk rumus. Karena larutan terdiri dari campuran asam lemah, yaitu HCOOH, dan garamnya, maka menggunakan rumus larutan penyangga asam. Jadi, atau buffer asam. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam per 2 dikali milimol garam. Kenapa dikali 2? Karena di sini garamnya mempunyai valensi 2. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya di sini besarnya 4 kali 10 pangkat min 5 dikali milimol asamnya 100 ml dikali 0,4 molar. Jadi mililiter dikali molar itu ketemu milimol. 100 dikali 0,4 molar di sini ya. Per 2 dikali milimol garam. Garamnya di sini 100 ml kali 0,2 molar. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 100 dikali 0,4 itu besarnya 40 milimol. Per 2 dikali 100 dikali 0,2 besarnya 20 milimol. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 40 per 40. 40 per 40 ini besarnya 1. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log 4 kali 10 pangkat min 5. Atau pH sama dengan 5 min log 4. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share pada channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebanyak 25 ml larutan NaOH 0,05 molar ditambahkan ke dalam 75 ml larutan CH3COOH 0,05 molar. Dengan harga Ka atau tetapan kesetimbangan asam sebesar 10 pangkat min 5, pH campuran adalah jika pada soal diketahui golongan basa dan golongan asam, maka cara menyelesaikan soalnya harus ditulis persamaan reaksinya. Jika pada soal itu yang diketahui adalah garam saja, maka langsung masuk ke rumus hidrolisis. Jika yang diketahui pada soal itu adalah asam lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer asam. Jika pada soal yang diketahui adalah basa lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer basa. Jadi untuk soal yang ini, karena yang diketahui di sini adalah golongan basa dan asam, maka kita harus menulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi dituliskan NaOH ditambah CH3COOH. Ini menjadi, ini putus di CH3COOH, lepas di sini ya. Sedangkan Na plus dan OH min sehingga menghasilkan CH3COONA dan H plus dengan OH min menjadi H2O. NaOH adalah golongan basa kuat. Kita tahu dia basa kuat kalau terletak pada golongan 1A, 2A. Itu rata-rata semuanya basa kuat. Sedangkan di sini CH3COOH karena tetapan kesetimbangan atau Ka-nya itu kecil, berarti dia golongan asam lemah. Jadi kalau di soal ada Ka-nya, cenderung Ka-nya itu kecil. Ini kan 10 pangkat min 5 itu kan 0,00001. Berarti golongan senyawa ini adalah golongan asam lemah. Di sini mula-mula NaOH-nya 25 ml, konsentrasinya 0,05 molar. Berarti kalau ada di soal mililiter dengan molaritas kita kalikan. Jadi 25 dikali 0,05 besarnya 1,25 milimol karena volumenya mililiter ya. Kalau volumenya liter ketemunya mol. Karena pada soal
volumenya mililiter, maka ketemunya milimol. Sedangkan pada CH3COOH mula-mulanya 75 ml 0,05 molar. Sehingga 75 mili dikali 0,05 molar ketemu 3,75 milimol. Jadi mula-mula NaOH 1,25 milimol, CH3COOH 3,75 milimol. Karena ada dua zat yang sama-sama memiliki mol, maka kita harus mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang habis terlebih dahulu. Habis terlebih dahulu itu ditandai dengan jumlah molnya lebih sedikit. Di sini NaOH lebih sedikit dari CH3COOH, yaitu 1,25 milimol, lebih sedikit dari 3,75 milimol. Sehingga NaOH ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Apa fungsinya reaksi pembatas? Kita bisa menghitung mol zat lain pada persamaan reaksi tersebut melihat dari koefisien dan molnya NaOH. Melihat dari molnya reaksi pembatas. Jadi kalau di sini mula-mula 1,25 milimol, maka karena dia lebih sedikit dan NaOH jadi bereaksi pembatas, maka yang bereaksi di sini 1,25 milimol. Jadi NaOH habis terlebih dahulu. Berapa CH3COOH yang bereaksi? Koefisien CH3COOH 1, koefisien NaOH juga 1. Berarti yang bereaksi di sini 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besarnya 1,25 milimol. Berapa CH3COONA yang bereaksi di sini? Koefisiennya CH3COONA ini 1, koefisien NaOH 1, sehingga yang bereaksi adalah 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besar CH3COONA juga 1,25 milimol. Maka kita hitung berapa yang tersisa. Maka NaOH di sini karena bereaksi pembatas dia habis bereaksi atau 0 tersisanya. Yang kiri panah dikurang, sedangkan yang kanan panah dijumlah. Di sini CH3COOH mula-mula 3,75 yang bereaksi 1,25, maka tersisa 2,5 milimol. Sedangkan CH3COONA mula-mula 0 yang bereaksi 1,25 milimol, 0 ditambah ya kalau kanan panah. Maka yang pada hasil akhir dia 1,25 milimol. Karena pada soal ini yang ada pada keadaan sisa setelah bereaksi itu adalah asam lemah yaitu 2,5 milimol dan garamnya yaitu 1,25 milimol, maka ini termasuk campuran yang bersifat penyangga asam atau baper asam. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, yang sisa itu maksudnya mempunyai sisa milimolnya. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga asam, sehingga menggunakan rumus konsentrasi H+ kalau penyangga asam ya, sama dengan Ka kali milimol asam per milimol garam. Ka-nya di sini 10⁻⁵ atau saya tulis 1 kali 10⁻⁵. Itu sama dengan 10⁻⁵ ya. Dikali milimol asamnya 2,5 dibagi milimol garamnya 1,25. Sehingga konsentrasi H+ besarnya 2 kali 10⁻⁵. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ min log 2 kali 10⁻⁵. 5 eksponen ini pangkatnya turun jadi 5 min log 2. Jadi pH campuran tersebut yang termasuk adalah golongan penyangga asam, besar pH-nya sebesar 5 min log 2. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Dalam 1 liter larutan terdapat 0,2 mol NH3 dan 0,4 mol NH4Cl. Jika Kb NH3 2 kali 10⁻⁵, pH larutan tersebut adalah diketahui volume 1 liter, mol NH3 yang merupakan basa lemah yaitu 0,2 mol, mol NH4Cl ini termasuk garam 0,4 mol.
Kb NH3 2 kali 10 pangkat min 5. Karena larutan terdiri dari campuran basa, lemak, dan garamnya, maka menggunakan rumus larutan penyangga basa atau buffer basa. Sehingga rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, mol basanya 0,2, per mol garamnya 0,4. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Dari konsentrasi OH- kita bisa menghitung POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat min 5, sehingga POH sama dengan 5. Sedangkan pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurangi 5, sehingga pH-nya sama dengan 9.